Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, how are you today? Fine? Alhamdulillahirabbil alamin. Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pada pagi hari ini, Miss akan mengajak anak-anak untuk melanjutkan pembelajaran English Chapter 2. Kemarin kita sudah menyelesaikan Chapter 1 dan sudah formatif. Semuanya bisa kan? Pasti bisa. Semuanya soal ada di buku. Jadi kalau anak-anak rajin mengerjakan latihan, rajin membaca bukunya, pasti gampang untuk mengerjakan soal-soal formatif. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran pada chapter 2. Nah, sekarang anak-anak buka halaman 21. Sudah? Ya. Di halaman 21 ini ada teks yang akan Miss bacakan. Anak-anak menyimak dan menirukan apa yang sudah Miss bacakan. Read aloud after your teacher. Jadi, anak-anak membaca setelah Miss membacakannya. Kita mulai. Hello, my name is Ahmad Kutubi. You can call me Ahmad. I am 10 years old. I live at Pramuka Street number 43 North Bogor. My hobby is swimming, but don't like singing. Now I'm in 4th grade. I study at SD Persada. I really like my school because I have many friends. My favorite subject is English. Nah, di teks yang baru saja kita baca, kita bisa mengetahui bahwa namanya adalah Ahmad Kurtubi dan biasa dipanggil Ahmad. Dan Ahmad 10 tahun umurnya. Kemudian tinggal di Jalan Pramuka nomor 43 di Bogor. Hobi Ahmad berenang dan Ahmad tidak menyukai nyanyi. Dan Ahmad sekolah di SD Persada kelas 4. Sama seperti kalian ya. Kemudian Ahmad sangat suka sekolah karena mempunyai teman-teman yang banyak. Pelajaran favorit Ahmad bahasa Inggris. Nah, kalau pelajaran favorit kalian apa? Bahasa Inggris juga kah? Pasti macam-macam. Ada yang suka matematika, ada yang suka Inggris, ada yang suka IPA. Nggak apa-apa. Jadi semuanya bebas menyukai pelajaran apa saja ya. Selanjutnya kita lihat di bagian B. Circle true or false. Di sini anak-anak mengerjakan halaman 21 dengan melingkari true atau false. Sekarang Miss akan mencontohkan nomor 1. Kita baca nomor 1. Ahmad Kutubi has a nickname Ahmad. Nah, pernyataan yang baru saja kita baca, betul atau salah? Kalau betul, kita lingkari yang true. Nih. Tapi kalau salah, kalau pernyataan yang baru saja kita baca adalah salah, kita lingkari yang false. Nah, bisa? Iya. Anak-anak mengerjakan nomor 1 sampai 10
kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom masing-masing. Kalau 4A dikirim ke Google Classroom 4A, 4B dikirim ke Google Classroom 4B, dan 4C dikirim ke Google Classroom 4C. Kemudian kita bisa lanjut ke halaman 23. Di halaman 23 ini ada 3 percakapan. Nah, sekarang kita akan membaca percakapan yang pertama. Yang ini. Good morning Andi. Good morning Auntie Sinta. Jadi di sini Andi bertemu dengan Auntie Sinta. Dan Auntie Sinta menyapa Andi dengan sapaan good morning. Kemudian dijawab oleh Andi, good morning Auntie Sinta. Lanjut ke percakapan yang kedua. Nah, di sini good morning Fatimah. Good morning Ahmad and Firman. Nah, di sini Ahmad dan Firman bertemu dengan temannya Fatimah dan menyapanya dengan good morning Fatimah. Lanjut ke percakapan 3. Good morning, good afternoon Mr. Budi. Kemudian dijawab good afternoon Mr. Ahmad. Nah, di sini Mr. Ahmad bertemu dengan Mr. Budi dan Mr. Ahmad menyapa Mr. Budi dengan good afternoon. Nah, sekarang kita bisa tahu kapan kita menggunakan sapaan good morning, kapan kita menggunakan sapaan good afternoon atau good evening. Kita lanjutkan. If we meet people in the morning, we say good morning. Jadi kalau kita bertemu dengan seseorang pada waktu pagi hari, kita bisa menyapa mereka dengan good morning. Lanjut. When we meet people in the afternoon, we say good afternoon. Dan kalau kita bertemu dengan teman kita atau siapa saja pada waktu siang hari, kita bisa menyapa mereka dengan good afternoon. Selanjutnya, if we meet people in the evening, we say good evening. Jadi kalau kita bertemu dengan teman kita pada waktu sore hari, kita bisa menyapa mereka dengan good evening. Dan if we meet people in the night, what will you say? Ya, kita bisa menyapa mereka dengan good evening atau goodbye. Kita menyapa dengan good evening apabila kita baru bertemu. Tapi kalau kita akan berpamitan untuk pulang, kita bisa berpamitan dengan goodbye. Jadi kalau kita bertemu dengan teman kita pada waktu malam, kalau kita baru saja bertemu, kita bisa menyapanya dengan good evening. Dan kalau kita berpamitan atau kita mau pulang, kita bisa berpamitan dengan mengatakan goodbye. Bisa ya. Sekarang misalnya sekarang anak-anak kalau pagi hari ketemu tetangga atau ketemu teman atau siapa saja, kalau pagi berarti menyapa dengan iya good morning. Kalau siang iya good afternoon, dan kalau sore atau malam good evening. Sekian pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini. Nanti insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan pembelajaran pada chapter 2. Dan Miss berharap anak-anak selalu semangat, tetap belajar, mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh guru masing-masing. Jadi jangan menumpuk tugas sampai 2 minggu, 3 minggu, apalagi 1 bulan, ya jangan. Karena nanti akan berat. Dan sebisa mungkin anak-anak tugasnya nggak ada yang kosong, karena sayang nanti nilainya. Kalau nggak mengumpulkan tugas, jadi nilai tugasnya nanti kosong. Tetap semangat ya anak-anak ya.
Tetap semangat, hati-hati. Jangan lupa sholatnya, membantu orang tua, dan tetap selalu berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan anak-anak bisa sekolah kembali, bertemu dengan guru dan dengan teman-teman. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa bersama. Say hamdalah together. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.